lagi di Mom Talk bersama saya Mom Widya. Bersama saya Anggraini. Nur Anggraini. Selamat datang ya. Iya, makasih Nurul. Iya, terima kasih Nurul Deka. Temanku. Ini aku suka banget pembahasan hari ini di Mom Talk. Tapi belum kita membahas ini. Aku ingin mengingatkan kalau misalnya Mom Talk ini selain bisa di YouTube ya, bisa juga didengarkan di Spotify. Terus bisa juga di Apple Podcast dan atau juga bisa di websitenya ada di doodle.co.id. Langsung cus ya kalau misalnya lagi sambil ngapa-ngapain, sambil ribet, sambil gendong anak, sambil nyapu, ngepel, semuanya lah macem. Kegiatan sebagai seorang ibu tuh banyak banget ternyata. Bisa sambil dengerin ocehan kita berdua. Sambil bisa juga gendong anak. Iya kan. Kamu dulu waktu sekarang juga udah ada bayi ya? Iya. Sering gendong sambil ngapa-ngapain gak sih? Enggak, karena aku gak pernah nyaman pakai gendongan gitu gak sih? Gitu. Karena pertama posisi berat badanku tuh kan gede banget ya di sini. Kadang tuh kayak mencari posisi. Gendongan yang pas itu tuh juga susah. Harus size-nya yang sekian, harus yang sedangkan itu tuh susah banget. Kemarin sempat dapet nih, udah aku cobain. Tapi jadinya melorot, ngerti gak sih? Oh, kegedean malahan. Jadi kayak susah banget cari gendongan yang pas menurut aku. Padahal ada beberapa gendongan juga yang bisa di-adjust kan, Wi? Iya, aku tahu yang itu kan kayak di stretchy wrap terus kayak dibelibet-belibet banyak. Wah, rempong banget, anak udah nangis, wis keroncalan ikinnya saya masangnya. Aduh, ribet banget. Kalau aku sih jarang banget sih kalau pakai gendongan. Tapi kalau aku urusan baby wearing itu aku sangat ya. Iya, karena emang kalau kata orang-orang ya Allah dia gendonganmu dilihat aja udah ribet gitu. Emang anaknya rasa nangis saya banter toh. Iya. Tapi itu worth it menurutku karena dibandingin sama gendongan lain kalau aku rasain aku punya gendongan ada SSC, ada yang hard namanya tuh? Yang bawahnya itu loh. Hardcover skripsi dong. Bawahnya hard ya, gitu ngerti, yang bukan SSC, yang bukan soft gitu kan. Bukan yang soft structure tapi hard structure. Carrier itu punya juga. Ada yang gendongan instan yang yang kaos gitu, geos. Jare punya. Tapi dari sekian banyak gendongan, yang paling bikin anak cepet tenang itu malah yang ribet itu tadi, yang stretchy wrap tadi. Karena mereka kayak aku sempat baca sih kayak di deskripsinya sebelum aku membeli gitu kan. Bayi itu kayak merasa lebih nyaman ketika digendong secara M shape gitu kakinya, terus kayak berasa melekat lagi di dalam kandungan gitu, rasanya anget. Betul. Gitu kan. Tapi kembali lagi itu semua adalah tergantung kebiasaan si ibu dan si anak. Ada juga anak yang emang gak betah kalau pakai stretchy wrap. Kalau Rumi kan emang dari beratnya dia mulai menginjak 5 kilo kan emang udah tak pakainya. Jadi belum ada berapa ya? 3 minggu mungkin. Umur 3 minggu itu udah tak pakein itu. Iya, jadi dia udah terbiasa sampai usia 18 bulan masih pakai itu. Sebenarnya semua memang faktor kebiasaan sih. Jadi mulai dari kalau kita sudah membiasakan dari bayi, ibaratnya di gendongan yang sama atau di stroller yang sama, pokoknya faktor kebiasaan biasanya memang anak itu jadi lebih nurut dan lebih tenang biasanya gitu. Iya, betul. Kadang tuh di Indonesia juga sering kali ketika kita menggendong anak entah dengan bantuan gendongan atau manual gitu ya, kadang-kadang komentar orang-orang apalagi yang udah tua-tua yang bisa dibilang kolot tuh kadang-kadang anak tuh jangan digendong terus, nanti bau tangan. Iya. Itu kan. Padahal semua bayi itu membutuhkan kehangatan ibu gitu. Betul, ada banyak yang bisa mereka rasakan ketika kita menggendong. Bahkan ya seleb-seleb luar sampai siapa? Angelina Jolie, Nicole Kidman. Terus Kate Hudson itu separuh lanang separuh itu. Hudson. Enggak, Kate Hudson sing seksi ini ora. Wah, tidak ada tandingannya. Bener, mereka pun masih menggendong anaknya loh. Dan gak malu terang-terangan di foto paparazzi, mereka cenderung bangga gitu. Malah mereka show. Betul ya kan? Dan pakai carrier yang macam-macam juga ya. Itu tuh menurutku emang menggendong anak tuh sebenarnya nggak apa-apa. Dan orang-orang Indonesia tuh kadang pakai Rumi usia 3 minggu, usia setelah 40 hari tak bawa keluar pakai stretchy wrap. Itu tuh, Mbak, emang gak kasihan bayinya ngangkang? Iya, ada beberapa orang yang ngomong gitu Iya kan, edukasi jadi, bagian ini tuh kayak anaknya kurang. Padahal kan sebenarnya gini loh, semua itu kan memang harus, kalau kita membeli kan pasti kita juga belajar juga kan. Oh, jadi posisi kaki itu harus seperti apa, anak tuh harus seperti apa. Kalau aku sendiri juga ketika awal-awal tuh pengen banget berusaha
anakku juga bisa tuh pakai gendongan seperti itu. Tapi ternyata aku wis gembrobios, anakku gembrobios tambah nangis, udah merah. Tahu kan bayi kalau udah nangis sampai merah semua, aku kayak udah panik. Ya udah deh. Jadi aku sekarang kalau gendong lebih nyaman manual aja, maksudnya nggak pakai gendongan. Pegel banget. Makanya kan aku sering kram, sini aku tak kasih. Kalau pakai gendongan yang paling basic di Indonesia dan dimaklumi kan ini ya, jari. Tapi itu emang nyaman banget loh. Kamu bisa ya, Wit? Aku bisa ya. Oh nggak bisa ya Allah. Aku bisa. Karena bisa, aku diajarin sama ibuku, itu justru malah orang tua ya yang ngajarin kayak gitu. Anak itu malah lebih tenang kalau digendong pakai jari katanya gitu, karena mereka lebih nyaman, lebih templek katanya gitu ya loh. kan emang bisa di-adjust juga kan, faktor bisa di-adjust disesuaikan dengan ukuran tubuh kita dan anaknya juga Nia kan. Ramadhani aja pakai loh. Iya kan? Iya, Nia Ramadhani kalah modern ternyata sama aku ya. Aku nggak bisa, bukan apa-apa, memang nggak bisa. Nggak tahu kayak susah ya? Nggak tahu emang tapi aku yang nggak tahu nyaman caranya. itu loh, di sekarang cepet. Kalau aku lebih cepet sih, jadi set terus digendong udah gini-gini aja, udah ini tinggal dimasukin sini kan, baru gue melorot. Aku tuh kadang ya kan emang ribet ya masa stretch wrap, harus gitu. Jadi dan harus gercep loh. Iya, anak tidur tuh aku udah standby pakai, tinggal dimasukin. Oh gitu, iya, tinggal di-adjust lagi gitu kan. Pas kita naruh anaknya mau ke tempat tidur, pas tidur juga kan dari stretch wrap juga nih. Jadi begitu mereka keluar ya udah ini pasangnya gitu, kita tidur. Jadi begitu mereka bangun nangis tinggal masukin gitu triknya kalau gue sih. Ribet aku nggak bisa. Iya ribet sih emang, itu kecenderungan juga nyaman. Kamu kebiasaan gitu soalnya kan. Anaknya juga kebiasa. Itu tuh sempet tak lungsurin. Aku kan punya beberapa tak lungsurin ke ada kerabat lah ya. Pakai aja gitu kan. Ada yang langsung kayak anaknya apa ini, karena emang udah gak kebiasa. Anaknya udah umur 3 bulan waktu itu, udah gak nyaman, udah gak bisa dibiasain juga kayak udah susah ya, udah mulai ngerti karena dia biasa digendong gimana jadi gimana gitu kan. Habis itu sempat beralih ke SSC karena pakai stretchy wrap itu kan dulu aku nggak bisa sambil menyusui ya, susah. Oh iya benar. Posisinya kan susunya di bawah jadi harus dinaikin. Memang susuku panjang kan enggak. Duduk pramuka. Nanti jadi madep atas kan nggak lucu ya. Akhirnya pakai SSC. Pakai soft structure carrier itu yang langsung tinggal klik gitu kan, anaknya juga bisa sambil menyusu juga gitu. Jadi segala macam medan udah dilewatin ya. Segala macam jenis si carrier ini pokoknya udah pernah dicoba dan emang bener-bener ada nyamannya sendiri-sendiri, ada nyamannya masing-masing dan semua pokoknya tergantung sama si ibu dan anak, bener kata kamu. Iya bener. Terus juga kalau kamu seringnya gendong anak itu kalau pas nangis atau pas apa? Maksudnya seringnya pas nangis aja atau setiap waktu tuh kamu gendong terus? Kalau dulu waktu bayi emang usia bayi kan emang harus digendong terus, nangis apa segala macam, gendong, nyusu, bahkan kadang-kadang gendong mau tidur sih yang wajib. Gendong tuh sampai umur capek berapa ya? Ada kali ya sampai umur 2 tahun Rumi tuh digendong kalau mau tidur. Udah berat tahu. Udah berat, Wit. Tapi dia emang karena kebiasa. Kalau kadang akunya aja sih yang nggak sabar mau ngebiasain dia tidur di kasur gini-gini tuh kayak prosesnya lama. Dia masih guling-guling kesana kesini kesana kesini. Kitanya udah capek, udah ngantuk, dia nggak tidur kan. Akhirnya ya udahlah gendong aja biar tidur gitu kan. Kalau kebiasaannya si Gaya udah kebiasaan dari 6 bulan. Dia udah makan, iya bener. Dia 6 bulan itu kayak itu loh, naik bis, tau gak? Naik bis. Kamu gitu gak sih sama ibumu? Gimana naik bis? Naik bis gitu ya? Gimana? Sini naik bis dulu, kamu gak pernah ya? Enggak. Jadi kalau di rumahku sebagai gantinya kalau gendong anak, dia tidur di dada gitu loh. Ngerti gak? Bilangnya tuh naik bis sampai sekarang. Oh, kalau Rumi bilangnya di dada ibu gitu. Oh, naik bis itu bilangnya. Naik bis dulu gitu. Jadi kecil soalnya aku udah dibiasain kayak gitu. Terus ibuku ini juga ngebiasain gaya seperti itu. Jadi gitu. Bilangnya sih naik bis dulu. Jadi biar kita juga nggak capek gendong, nggak capek apa ya, nggak capek untuk menina bobokkan sampai subuh, sampai dia begadang lah segala macam. Beda cerita sama anakku yang kedua. Dia nih harus gendong banget. Aku nggak ngerti sih. Padahal nggak ada yang membiasakan juga. Tapi ya gimana ya, namanya anak juga beda-beda kan. Jadi yang ini tuh harus bener-bener gendong all the time. Nggak pernah ada, nggak tahu kenapa ya anak ASI kayaknya Dewit yang emang gitu kayak ya? nempel banget gitu, iya, harus gendong sih, banget bener. kayaknya bawa ya. ASI, harus bawa ASI ya. Kayaknya sih Wit, aku juga soalnya ngerasa aku Rumi kok gini banget kenapa sih gitu. Karena mungkin itu kali kalau gaya nggak terlalu ASI, Zoe ASI banget kan. Mungkin gara-gara itu juga nggak tahu juga ya. Tapi jadi lebih manja banget juga. Nempel gendong. Kalau Rumi dulu alternatif gendong adalah ketika dia udah mulai agak berat,
terus dia masih pengen nempel dan masih pengen merasa seolah-olah digendong tuh tak entul-entul biasanya. Gini. Iya, Di kasur. kita di kasur duduk gitu, Iya. dientul-entul. Kadang-kadang posisi gini, kadang-kadang juga tak ganjel di sini ada guling, terus dia kepalanya diguling, badannya di kakiku gitu. Itu dia masih kadang-kadang sampai sekarang kalau misalnya lagi agak badannya nggak enak atau apa, Bu, entul-entul Bu gitu. Iya, Jadi request. bisa tidur, iya. Gitu alternatif gendong tuh ya kalau buat aku ya. Benar. Terus apa yang kamu rasain nih Dis kalau pas kamu gendong anak gitu? Pastinya kan kalau kita jadi ibu kan melo kadang. Kadang kalau kita pas lama banget gak ketemu anak, bawaannya sini aku aja yang gendong. Kadang kalau sambil rumah tuh kayak gitu. Jadi kayak yang kangen banget. Terus rasanya tuh nyes, tapi kadang kalau pas capek, aduh rasanya pengen sudahlah. Udahlah, tidur aja lu. Nggak usah berada di gendonganku. Dikasih obat apa ya? Diajak ngamen dong. Kalau aku tuh yang paling berasa momen mengharukan selama aku gendong anak dari bayi sampai udah rada gede tuh, Wit, momen pertama si anak bisa meluk balik. Oh iya. Ya kan, Wit, anak bayi itu kan kadang kalau digendong ya udah nempel aja gitu, Iya, terus tangannya masuk satu sini. iya gitu kan, kadang-kadang terus tiba-tiba ada satu momen yang si anak ini setelah Wonder Weeks loh itu. Iya. Jadi aku inget ada Wonder Weeks keberapa, di week berapa itu anak mulai bisa memeluk kembali dan menunjukkan kasih sayangnya. Itu tuh aku gendong dipeluk balik, itu rasanya seneng banget. Itu momen-momen kayak gitu-gitu tuh berhasil menjadi ibu. Iya, yang berkesan banget. Iya. Kan sayang aja gitu kalau misalnya nggak semua ibu bisa merasakan yang aku rasakan waktu itu gara-gara nggak ngegendong anaknya gitu kan, Wit. Jadi penting juga sih ngegendong buat aku tuh. Itu membangun bonding juga nggak sih ibu dan anak atau juga ayah dan anaknya juga, karena ketika aku sudah mulai membagi waktu sama suami, itu kadang tuh anak tuh bisa membedakan kan ketika digendong bapak, digendong ibu, apalagi digendong orang lain tuh rata-rata pada nangis. Ya nggak sih, Iya. maksudnya kayak nggak nyaman gitu. Nggak kenal Iya. ya kan, ini baunya siapa nih, baru lagi nih gendongannya, cara menggendongnya beda gitu kan. Yang jelas apapun gendongannya, menurutku bagaimanapun cara menggendongnya, pastikan juga kita well educated gitu. Maksudnya cara menggendong yang benar, cara menggendong yang salah, yang kayak gimana, jangan sampai posisinya sampai bisa bikin mereka disposition di ini nih, apa namanya? Pahanya. Di apa namanya? Tulang apa ekor. namanya, tulang inilah ya, selangkangannya ya pokoknya ya. Itu kan kita harus benar-benar tahu juga. Iya benar. Terus PR-nya orang yang menggendong dan baby wearing anak dibawa ngapa-ngapain. Enaknya kan itu, Wit. Benar. Kita masih bisa deket sama anak, tapi kita masih bisa melakukan pekerjaan yang lain kayak cuci piring. Iya. Kita masih bisa makan juga. Aku pernah nyobain gitu loh. Kebroh kabeh anakku Dis. Cuci piring. Cuci piring. Dadi masuk angin, dadi ganteni meneh PR. Iya, kalau kita makan yang nggak makan bakso banget ya, kalau bakso kan ketetesan, Shay. Iya kan, Jadi makan tuh posisi harus gini loh, kepala gitu. Iya gak sih? makan biskuit remuanan yang rambut Istirahat. apa? Ngedusi Iya, meneh. makan kayak makan arem-arem Iya. yang gampang, simple, onigiri gitu. Kenapa kan. sih harus marem, contohnya kesel. Kan orang belepotan, simple, warak. Iya. Arem-arem mau digini, kok mesti jadi contoh kesel deh. Kayak gak ada makanan lain di dunia ini. Sebel Lah, dengernya pisang, makan Emang buah gini ya, gitu loh. protes kalau orang makanannya tuh welut mentah. Ngene ki. Ben bengi saya golek welut ning sawah soalnya. Setrum. Eret karo ning senternya. Disetrum nyetrum balik. Ternyata belut listrik. Malah Salah ngecas venue. di mana ya. Fungsinya Dicas aku kene suka mulut. menangkap belut karena bisa menjadi power bank. Gak lucu sih aku. Deker-deker. Ini bukan siaran loh. Ya, Ya, kayak terus gitu ya. apa lagi? Mungkin well educated ya, PR jadi orang tua yang sering menggendong dan pakai gendongan yang di mata agak apa sih di gitu. Iya. Itu lagi ditanya-tanyain orang, itu nggak apa-apa anaknya. Digendong M-shape gitu iya. ya si kakinya. Kalau aku sih mulai punya Rumi, aku males ngejawab. Oh iya nggak apa-apa, ini memang namanya stretchy wrap, ini dipakainya emang kayak gini, ada Iya. posisi yang bagus kok gitu. Kadang-kadang kan males ya ngejelasin ke setiap orang yang bertanya. Akhirnya kamu nomor WhatsAppnya berapa, tak kirimi artikel. boleh tak gendong M-shape asal nggak tak gendong jempale anaknya kan mereka juga nggak atraksi juga waktu kita gendong kan. Betul, makanya kadang-kadang juga pengen tak jawab, kenapa sih anaknya digendong gitu? Iya, tadinya mau tak gendong kepala di bawah ya. Dibalik. Tapi nanti lebih parah lagi gitu kan. Jadi gini aja deh, udah lebih aneh lagi gitu. Terus jenis gendongan, kalau kamu Wit tadi ini ya? Aku lebih nyaman pakai gendongan kayak jari gitu sih. Tapi jarinya juga yang kadang tuh kan ada beberapa merek jari ya yang Oh, ada beda. mereknya ya? Ada mereknya. Kadang tuh ada yang panjang banget, ada yang kependekan sampai badanku tuh nggak muat. Jadi kadang Apa tuh nggak cuma sampai cukup? sini, nggak cukup. Terus
ada macam-macam sih sebenarnya. Dan aku lebih nyaman pakai itu. Emang paling enak berarti gendongan samping ya, Wit? Iya, gendongan samping lebih nyaman. Kalau yang kamu beli itu, yang kamu bilang jadinya low grow itu berarti emang khusus untuk big size apa gimana? Sebenarnya nggak sih, itu ada size-nya gitu kan, S sampai size XXL. anaknya ya biasanya? Bukan, size ibunya. Jadi kayak lingkar ada. pinggang, lingkar dada, terus berat badan bayi kayak gitu. Terus udah aku beli yang sesuai sama badanku kan. Custom? Enggak, itu emang ada ready stock. size-nya. Dan nyarinya emang susah banget, Dis. Harganya juga gitu. lumayan mahal sih. Terus apa namanya, udah aku cobain nih, udah sampai rumah bla bla bla. Ternyata malah jadi melorot anaknya, jadi sampai di bawah perut gitu loh, ngerti nggak? Karena kurang kencang. Iya, yang nggak enak juga ya. Anaknya juga pasti bakal nggak nyaman juga ya, karena terlalu di bawah. Cut tidak jadi dipakai. Ya, dijual lagi. Pasti. Iya kan, enaknya gendongan tuh bisa gitu, Wit, bisa dijual lagi kalau merek-merek tertentu ya. Cuma kalau misalnya emang pengen pakai gendongan enak yang harganya juga masih terjangkau tuh banyak juga produk-produk lokal yang emang nggak kalah juga sama bagus kok sekarang produk luar. Lokal. Tapi emang produk luar enak banget. Enak banget. Aku pernah pakai boba itu lumayan, yang paling murah aja udah berapa berarti 7 digit. Iya, makanya Udah lumayan tuh, paling murah itu ya kan. Tapi emang enak banget. Cuma nggak apa-apa, produk-produk lokal juga masih banyak yang bisa ini juga, bisa menyesuaikan, bisa disesuaikan, bahannya juga udah yang enak, nyaman ya gitu. Maksudnya kadang tuh memang ada beberapa bahan yang harus gampang diserap sama keringat bayi kayak gitu. Terus juga faktor kenyamanan tuh juga beda di antara produk di dalam negeri sama luar negeri gitu kan. Atau mungkin kalau aku karena badannya gede ya, aku memang lebih nyaman kalau maunya pakai produk dari luar gitu. Bener karena badannya mereka kan kayak tinggi, iya, apa gede-gede. segala macam udah lain. Sedangkan kalau yang di Bener. sini tuh paling mentok di L, dan sedangkan aku tuh kan badannya gede, nggak muat di aku. Sini tuh kayak all size gitu ya. Biasanya Biasanya all size, bener. Produk lokal all size, cuma biasanya ada size standar sama toddler. Jadi 2 tahun ke atas tuh udah beda biasanya ukuran ininya. Terus banyak manfaat nih dari gendong bayi itu, selain yang biasanya kita memang bahas bonding, menyentuh, menggendong dan segala macam, ternyata bisa menenangkan. Selain itu juga bisa merangsang sistem pencernaan, Wit, dengan gendongan M-shape, dengan bentuk menggendong M-shape, si kaki anak itu pencernaannya akan lebih lancar. Oh iya ya. Jadi masuk langsung tahu. keluar gitu ya. Lurus, usus 12 jarinya lurus. Tidak belok-belok ya. Langsung ditampung di bawah. Gitu ternyata. Terus memperlambat detak jantung, karena jantung bayi itu kan detaknya biasanya masih cepet banget tuh, gitu kan, Wit. Gampang kaget nggak sih? Jadi kadang tuh memang bayi kenapa dia mintanya digendong terus, karena kadang denger bunyi dikit aja kayak kita nutup pintu udah kaget. Kita ngapain, kita gerak dikit aja mereka udah kaget. Gampang kaget. Mereka lebih nyaman ketika digendong. Gitu kita gendong, mereka bisa mendengar detak jantung kita yang lebih lambat daripada detaknya, bisa memperlambat juga. Jadi lumayan berpengaruh untuk menyelaraskan gitulah ceritanya. Terus selain itu bayi juga bisa merasakan atau mendengarkan detak jantung orang tuanya. Bahkan suara detak jantung juga telah terbukti meningkatkan nafsu makan, dan dengan demikian menambah berat badan, mengatur tidur dan pernafasan, dan juga mengurangi tangisan bayi hingga 50%. Ini kalau buat anakku yang kedua, mengurangi tangisan hingga 100% sih. Tadi pokoknya intinya harus digendong terus. Iya bener. Udah gitu bisa bikin mereka hangat, itu sudah pasti ya, transfer suhu tubuh. Ya kan? Itu kalau skin to skin juga aku biasanya pakai gendongan. Skin to skin karena enak badan gitu kan. Iya, karena ya kali kita jalan-jalan sambil gendong kagak pakai gendongan telanjang gitu kan, lucu juga. Kalau pakai stretch wrap kan ketutup, Wit. Bener. Ya kan, sampai belakang-belakangan ketutup tuh. Jadi enak juga. Simple, bisa sambil ngapa-ngapain intinya. Terus selain itu di satu penelitian, ibu dari bayi baru lahir dibagi menjadi 2 kelompok. Satu diberi kursi bayi plastik, yang lain pakai gendongan. Diberi kursi bayi plastik, didudukin. Anaknya duduk sendiri. Gimana nih? Enggak. Mungkin waktu bayinya udah agak gedean dikit kali ya. Enggak, kayaknya ini deh, maksudnya dikasih kursi bayi plastik buat duduk ya. Gitu, Wit. Buat kitanya duduk, si ibunya duduk sambil gendong. Tetap menggendong tapi duduk. Bahasa isyarat. Dudukan bayi. Dudukan bayi. Oh, ada ya? Enggak tahu, gue belum pernah lihat. Emang katro ya, nggak modern. Dasar, kita nggak punya uang buat beli. Iya, dudukan bayi kalau gue mah, anak gue mah buat makan tuh, ya kan? Oh, maksudnya ada yang gini sih, Dis. Pernah sih aku pernah lihat. Maksudnya gini ya? Kamu tahu sih? Kamu nggak tahu sih? Iya, ada di marketplace tuh ada banyak kok. Ada di marketplace. Ada lagi yang paket gendongan bayi gitu. Terus
usia 3 bulan bayi sering digendong pakai gendongan empuk ngadep orang tua. Oh bener, hadap Iya. sini. Dia lagi sering apa ya, kayak face to face, kayak bahasa mata gitu loh, ngerti nggak? Jadi Iya, benar. mereka juga lagi masa-masa mengenali orang tua kan, usia 3 bulan itu kayak melihat wajah, menghafalkan suara, menghafalkan bau orang tua. Iya bener. Banyak Itu deh pokoknya ternyata mereka. bayi yang tadi kan ada 2 kelompok tuh, yang di kursi bayi sama yang Digendong. digendong pakai gendongan dan menghadap ke ibunya. Ternyata bayi yang hadap ke ibunya yang pakai gendongan tadi lebih jarang nangis daripada yang menghabiskan sebagian besar waktunya di kursi bayi gitu, Shay. Iya, karena lebih pendekatan dengan bondingnya lebih Iya. kuat gitu. Ya nggak apa-apa sih bau tangan, toh nggak selamanya anak bau tangan Iya, gitu kalau ntar menurutku tahu-tahu sih. anak yang umur 17 tahun, mah aku pergi dulu numpak motor rongeng. Anakku mending di motoran. Wah, anakku pamit tong setan. Serem banget ya. Kamu 17 tahun tong setan. rong mah ya rong Aku motornya mau digelayar. perform Dindo, tong setan. Ya kelompok diuncali duit. Gila, racing banget. Terus usia 13 bulan bayi yang digendong itu cenderung terikat sama orang tuanya daripada bayi yang gak digendong. Tergantung kamu mau menjadi orang tua yang disayang sama anak atau menjadi orang tua yang anaknya cuek sama kamu. Iya, ya pasti kita pengen semua anak sayang dong Sumpah sama Wit, aku kita. sedih banget loh Wit. Kadang beberapa kali tuh Rumi udah mulai kayak lupa sama ibu. Aku mau sama bapak aja, ibu kan kerja. Tuh sedih banget benar Iya. itu. Mandinya sama bapak aja Iya. gitu, karena dia terlalu terbiasa mandi sama bapaknya. Faktor kadang sehari 2 kebiasaan kali. soalnya. Iya, sedih banget. Aku Iya. nggak mau menjadi anak yang seperti itu. Jadi mumpung anaknya masih bisa digendong, mams Betul. gendong aja, nggak apa-apa. Bau tangan deh. Karena nggak selamanya kita akan menggendong anak kita. Pada suatu saat nanti kita akan rindu dengan waktu-waktu kita bisa menggendong dengan anak, menggendong dengan kasih sayang, menggendong dengan hati yang ya ampun anakku kayak gitu Iya, loh. iya, itu Iya ya. sih, sedih banget ya kita jadi ibu ya. Tahu kenapa sih bahasannya gendong-gendong? Wit, satu lagi Wit, Apa? yang rada ilmiah kamu yang baca biar ketok pinter. Nah, penelitian lain yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology menunjukkan bayi otomatis merasakan ketenangan saat digendong. Kumiko Roda dari Riken Brain Science Institute di Saitama, Jepang sana mengatakan dari manusia hingga tikus, bayi mamalia menjadi tenang dan rileks saat digendong oleh ibunya. Jadi nggak hanya manusia aja nih. Iya benar. Ternyata semua makhluk hidup itu lebih nyaman ketika berada di gendong ibunya, di gendongan ibunya. Secara gitu. naluri kita sebagai ibu, apapun kita ya, mau lu kucing, mau lu apa tuh, kayak emang menenangkan anak tuh Iya. emang nomor 1. Apapun akan kita lakukan untuk menenangkan anak dan Bener. membuat anak nyaman, termasuk menggendong gitu ya. Yes, betul Jadi banget. gendonglah, apalagi sekarang udah banyak teknologi macam-macam jenis gendongan yang bisa dipakai, dipilih sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Dicoba aja semuanya, nggak masalah. Karena yang kita beli asalkan juga barangnya worth it, bisa dijual lagi kok nantinya. Jadi Nggak usah bingung-bingung udah deh. nggak efektif lagi alasan nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara harus menggendong anak dan memegang Iya. anak, karena itu bisa kita lakukan sambil menggendong Yes, anak. betul banget Mas. Gitu ya Mam, sampai jumpa di Mamsak episode berikutnya, dah.